Halo gengs, kembali lagi bersama gue Agus Salim di Agusti Salim Official. Bagaimana kabar kalian semua gengs? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini gue nggak bakalan ngebahas tutorial, tapi akan berbagi video proses penerbangan gue dari Pontianak ke Jakarta. Karena kebetulan gue dapat kesempatan untuk PKL di sana. Dan kebetulan juga perusahaan yang menerima gue PKL tersebut adalah perusahaan besar milik BUMN dan tertua di Indonesia. Jadi perusahaan kontraktor tertua di Indonesia milik BUMN. Oke, catat ya. Jadi sayang kalau nggak diambil gitu. Oh ya gengs, ini bukan video vlog ya, tapi video proses penerbangan pesawat Boeing 737 dari maskapai 6R yang saya tumpangi. Kalau untuk video vlognya mungkin secepatnya bakal saya upload, soalnya lagi diedit. Jadi sekarang kita fokus untuk melihat proses penerbangan pesawat ini ya gengs. Kebetulan gue emang dari dulu hobinya ngeliatin pesawat sih. Apalagi proses pesawat mulai dari pushback, take off hingga landing, lalu parkir lagi. Nah, tanpa berlama-lama, marilah kita ikuti proses bersama-sama. Nah, saat ini pesawat sedang akan melakukan pushback gengs. Terlihat cuaca sedang mendung dengan awan yang gelap. Semoga aja perjalanan kita aman dan lancar ya gengs. Amin. Saat ini pramugari sedang memperagakan keselamatan pesawat atau istilah KT-nya announcement. Suara mesin pesawatnya udah mulai keras ya gengs. Itu pertanda kalau proses pushback udah selesai. Pas saat pushback tadi itu mesin udah mulai dinyalain dari engine 1, mesin 1 dan kemudian mesin kedua itu dinyalain. Dan setelah proses pushbacknya selesai, maka pesawat akan bersiap-siap untuk melakukan taxiway atau menuju ke runway, landasan pacu. Oh ya gengs, sebelumnya gua mohon maaf, kaca jendela di tempat gua duduk agak kotor, jadi kualitas gambarnya bakalan kurang bagus. Terus maaf juga kalau videonya gerak-gerak, karena memang saya megang kameranya manual pakai tangan, bukan pakai gimbal stabilizer. Bapak dan Ibu yang terhormat, terimalah selamat sampai kami. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil awak kabin kami akan memperagakan cara penggunaan alat-alat keselamatan penerbangan beserta proses dalam keadaan darurat. Ladies and gentlemen, please accept our welcome and breathing in accordance with safety and safety regulation. Our flight attendants are going to demonstrate the use of safety equipment and emergency procedures. Pesawat ini memiliki 2 pintu darurat di kabin bagian depan, 2 pintu darurat di kabin bagian belakang, terdapat di bawah kursi Anda dan untuk barisan kanan 2. Baju pelampung terdapat di tengah bawah sadaran tangan Anda. Baju pelampung hanya dipakai saat darurat di air, mohon tidak dipindahkan dari tempatnya. Your flight vest located under your seat and the patrol seat rope flight vest located under the center of the track. Flight vest, please tune in to emergency moving landing. Please do not remove cabin sleep. Kalungkan pelampung melalui kepala dan jika lampu dicangkat. Keep it over your head back loud and silent. Kebuka pelampung tetap belum meninggalkan pesawat dengan menarik tombol merah ke bawah dengan keras atau meniup bakaran. Jika Anda keluar melalui jendela darurat, buka pelampung kendaraan setelah Anda berada di atas sayap. Lampu akan menyala jika sumbat baterai di lepas dari baterai terendam air. Replace the light batteries before leaving the aircraft by looking for the downward or by blowing ground chips. If you leave the aircraft emergency exit windows, replace the light batteries as soon as you are on the way. Kemana berlayar? If the weather flag is below underwater. Untuk informasi lebih jelas, kami persilahkan Anda mempelajari kartu petunjuk keselamatan yang terdapat di kantung kursi di depan Anda. For further information, please study the safety instruction card located in the seat belt in front of you. Bagi Anda yang duduk di sebelah jendela darurat, kami minta Anda untuk mengetahui cara membuka jendela darurat sesuai petunjuk yang tertera pada kartu petunjuk keselamatan. Jika Anda ragu, silakan hubungi awak kabin. Passengers sitting next to emergency exit windows are required to know how to operate emergency exit windows as instructed in the safety instruction card. If you are in doubt, please contact our flight attendant. Terima kasih untuk perhatian Anda. Thank you for your kind attention. Bapak dan Ibu yang terhormat, saat tempat landas telah dekat untuk alasan keselamatan penerbangan, cahaya lampu di kabin akan kami kurangi dan Wah, awannya kelihatan semakin gelap ya gengs, dan kayaknya bakalan hujan bentar lagi. Nah, di sini pesawat sedang melakukan perputaran arah 180 derajat untuk bersiap melakukan take off.
Setelah pramugari selesai melakukan anunsemen atau peragaan alat keselamatan, maka barulah pesawat bersiap melaju untuk segera take off dari landasan. Ketika pesawat sudah mencapai ketinggian ideal yang ditentukan, biasanya mesin pesawat akan sedikit berkurang. Hal itu bisa terdengar dari bunyinya yang sedikit mengecil atau semakin pelat. Kalian jangan takut, itu bukan berarti pesawatnya mau jatuh ya gengs. Hal itu adalah wajar dalam proses penerbangan yang dikenal dengan istilah climb thrust, yang artinya ketika pesawat sudah mencapai ketinggian ideal yang diharapkan pilot, maka sang pilot menurunkan gasnya atau thrust yang bentuknya kayak tuas maju mundur itu loh gengs. Buat kalian anak game RFS di Android atau Microsoft Flight Simulator di Windows, pasti tahulah yang mana. Setelah climb thrust tadi, flaps yang di sayap pesawat akan dinaikkan atau biasa pilot menyebutnya dengan istilah flaps up. Oh ya gengs, pada saat proses take off ini, mulai dari pesawat masih di landasan hingga naik ke langit itu, atau selama proses penerbangan itu, biasanya karena perbedaan tekanan antara di luar pesawat dan di dalam pesawat, telinga kita itu biasanya bakalan kayak ketekan gitu gengs. Jadi kalian jangan panik, itu sesuatu yang biasa gitu. Oke, lanjut. Pada ketinggian ini, jarak pandang dari pesawat ke tanah sudah agak sulit gengs, karena ditutupi oleh awan. Tapi kalau cuaca cerah sih, jarak segini masih bisa melihat ke bawah.
Setelah kurang lebih 1,5 jam di atas pesawat, akhirnya Pulau Jawa terlihat juga, gengs. Samar-samar bisa kita lihat dari lampu-lampunya. Ini nih, gengs, perbedaan Pulau Kalimantan dan Jawa. Kalau di Kalimantan jarak segini mungkin lampu-lampu masih sedikit atau bahkan belum terlihat. Apalagi jika cuaca sedang mendung seperti sekarang, ya auto nggak kelihatan. Oke, sekarang kita akan bersiap landing di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Lampu-lampu dari bangunan di daerah sekitar bandara sudah terlihat jelas, gengs. Flaps full dan reverb, hal itu yang dilakukan oleh pilot saat roda pesawat mulai menyentuh landasan. Suara dari pramugari sudah terdengar yang menginformasikan bahwa kita sudah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Di sini kalian bisa melihat pemandangan Bandara Soekarno-Hatta yang begitu padat dipenuhi oleh banyaknya pesawat dari berbagai maskapai. Hal itu wajar saja sih, gengs, soalnya kan bandara ini merupakan bandara internasional, sama seperti Bandara Juanda di Surabaya. Setelah pesawat berhasil parkir dan pintu pesawat udah dibuka, silahkan kalian keluar dari pesawat dengan tertib, ya, gengs. Jangan lupa ambil barang kalian dan jangan sampai ketinggalan barangnya, karena bisa repot ngurusnya atau mungkin bakalan hilang. Jadi jangan sampai ketinggalan, guys. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Gus Salim, bye bye. Welcome to Jakarta. Our situation is really seated. Until Jakarta has come to Irama, stop at the person who down. Please do not change on your mobile phone until we do not landing down. We would like to remind you to be careful when you open your luggage bags. Please check your personal belongings so that nothing is left behind. We will now say goodbye to all the secure and thank you for flying Vietnam Air.